wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik. Pagi hari ini luar biasa untuk dipertemukan dengan orang yang luar biasa juga, ya, Bu Aida Malika. Assalamualaikum Bu Aida, SPSI MPMSI ya Bu ya, Direktur Fisiologi Center ya Bu ya. Waalaikumsalam, Ustazah Dewi, sehat ya? Alhamdulillah. Ya, ini suatu kehormatan ya bagi kami, begitu juga bagi anak-anak yang OSIS baru nih ya Bu ya. Jadi bagian humas ya membuat kegiatan ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini sedikit banyak mendorong anak-anak kita untuk merealisasikan mimpi-mimpinya. Karena sesuai moto Al-Fitiyah, your future starts here. Jadi pagi hari ini Ustazah harapkan anak-anak Ustazah ya, ketika antum sudah bergabung di sini maka konsentrasilah, insya Allah berkah ilmu yang akan antum dapatkan ini. Salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Anak-anak Ustazah yang Ustazah sayangi, pagi hari ini ya, setiap kita insya Allah punya mimpi ya. Tapi apakah mimpi kita itu sudah kita jadikan itu sebagai tujuan? Nah, itu dia hari ini kita akan dapatkan dari ibu kita yang luar biasa. Jadi anak-anak Ustazah, ketika kita sudah menapaki umur di atas 17 tahun itu sudah dianggap dewasa ya. Insya Allah antum tidak hanya sekedar ya belajar saja. Makanya di Al-Fitiyah itu sudah diajarkan bagaimana tata nilai, bagaimana sikap, itu semuanya pendorong karakter. Salah satu karakter pendorong untuk antum bisa merealisasikan mimpi antum. Ya mulainya dari sini gitu ya. Karena di SMA itu ya semuanya, apalagi di Al-Fitiyah ya, semua itu masih dituntun, masih diarahkan dan lain sebagainya. Tetapi ketika antum sudah masuk universitas itu sudah berbeda. Makanya antum harus siap, harus kuat, harus fokus ya. Harus fokus, kemudian berpikir positif. Ya, insya Allah apa yang antum akan lakukan itu mengalir saja. Itu, ya, mungkin itu saja ya Bu dan anak-anak Ustazah. Ustazah sedikit memberikan ya penguatan saja. Semoga acara hari ini berjalan dengan baik. Astagfirullahaladzim, wastaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustazah Dewi yang telah menyampaikan penguatannya kepada kita semua. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita mulai sesi webinar kita, izinkan Ana sedikit memberi aturan mainnya nih pada webinar kali ini. Sesi pertama, penyampaian materi webinar yang akan berlangsung insya Allah lebih kurang 40 menit. Dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, di mana teman-teman boleh menanyakan langsung dan boleh juga mengirim pertanyaan dalam bentuk chat ke Ana. Sesi tanya-jawab berlangsung lebih kurang 20 menit. Dan sesi terakhir, penyerahan sertifikat dan plakat kepada narasumber kita, dan dilanjutkan dengan closing.
Nah, sebelum masuk, yuk kita simak dulu biodata narasumber kita biar lebih kenal. Ibu Haji Aida Malika, SPSI, MSI Psikolog, di mana pernah menempuh pendidikan SD hingga SMP di Semarang, S1 Profesi Psikolog Universitas Padjadjaran Bandung, S2 Magister Sosiolog Universitas Riau, Child Development Associate Credential, Council for Early Childhood Professional Recognition Amerika Serikat, dan sekarang sedang bekerja sebagai Direktur Humanika Psikologi Center, psikologi klinis, konselor perkawinan dan keluarga, asesor BAN, PAUD, dan PNF, serta narasumber tentang parenting, anak dan keluarga, serta ABK. Masya Allah. Yuk langsung kita sambut aja narasumber super kita pada hari ini, Bu Aida Malika. Kepada Ibu, waktu dan tempat Anda persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang saya hormati Ustazah Dewi ya, selaku Kepala Sekolah SMA IT Al-Fitiah, lalu kemudian adik-adik OSIS ya, OSIS SMA IT Al-Fitiah, serta semua adik-adik yang hadir pada kesempatan webinar pagi hari ini ya. Syukur kita ucapkan kepada Allah, kita bisa diberikan nikmat sehat ya, nikmat kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama di sini. Kemudian juga saya bangga ya, nih adik-adik sudah bisa mengkoordir suatu kegiatan gitu ya, untuk kepentingan adik-adik bersama ya. Jadi di sini tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Ustazah Dewi gitu ya, bahwa materi ini bertujuan untuk apa ya, istilahnya memotivasi ya, bahwa kita mampu gitu ya untuk berprestasi seperti dengan anak-anak yang lainnya seperti itu. Nah, shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, kedua kita Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena ini hari Jumat ya, dan apa namanya, waktu kita terbatas barangkali ya. Tadi saya hanya diberi waktu 40 menit untuk presentasi. Saya tidak menjadi co-host, jadi saya nggak bisa share screen. Jadi bisa dibantu share screen-nya materi saya. Nah, oke, baik. Jadi ini materinya sudah dibagikan ya, sudah dikirimkan kepada panitia jauh-jauh hari yang lalu tentang manage your insecurity and reach your dream. Nah ini saya dikasih judulnya bahasa Inggris loh, ini asli loh dari adik-adik. Nah ini paham nggak apa artinya gitu ya? Apa tuh? Manage your insecurity and reach your dream. Ya, sama ya, sama paham ya. Nah, bagaimana kita mengelola ya rasa insecurity, ya insecurity itu rasa-rasa kayaknya aku nggak mampu deh gitu ya, perasaan nggak nyaman gitu, nggak aman gitu ya, nggak capable gitu ya. Bagaimana mengelola perasaan seperti itu dan bagaimana kita meraih cita-cita kita, yang meraih mimpi kita seperti itu. Nah ini ada 4 hal yang akan kita bahas pada materi ini. Next screen please. Next. Ya, nah, yaitu ada 4 hal. Yang pertama adalah apa itu insecurity ya. Karena kita mau berbicara manage your insecurity, tentu kita harus tahu dulu ya insecurity itu yang dimaksud seperti apa gitu ya. Lalu yang kedua adalah apa yang menyebabkan perasaan insecure. Kok di apa ya teman-teman ini ya, minimal kalian lah ya di SMA Al-Fitiah ada anak-anak yang pede gitu ya, anak-anak yang enggak pede gitu ya, ada anak-anak yang secure, ada anak-anak yang insecure gitu. Kira-kira apa penyebabnya ya. Lalu kemudian
Bagaimana kita mengelola perasaan seperti itu? Ya kalau dibilang kan, "Aduh jangan insecure, pede aja." Ya ngomong sama melakukan beda gitu kan. Bisa sih dibilangin kayak gitu, tapi kenyataannya kita susah gitu. Nah, ini nanti bagaimana tips-tipsnya ya untuk mengelola perasaan insecure tersebut gitu ya. Lalu kemudian yang terakhir, nah setelah kita bisa mengelola, tentu bagaimana kemudian kita mengoptimalkan diri kita untuk meraih impian-impian kita ya, seperti itu. Impian adik-adik lah ya. Kalau ibu kan sudah ini kalau ibaratnya grafik ini udah menurun gitu kan. Kalau kalian ini lagi nanjak nih ya, lagi mau meraih mimpi. Next. Lanjut. Ya, nah, apa itu insecurity gitu ya? Bentar. Nah, ini setiap orang gitu ya, kadang mempunyai perasaan insecure ya. Perasaan insecure itu adalah perasaan ketika kita merasa diri kita tidak mampu. Ini ada di next screen-nya ya. Nah, ini definisinya ya, merasa tidak aman ya. Insecure itu tidak aman ya. Apa itu? Yaitu perasaan tidak mampu ya, kurang percaya diri dan rasa tidak mampu untuk mengatasinya. Jadi kita punya perasaan bahwa kok orang lain lebih bisa ya, kenapa aku nggak bisa ya, ya seperti itu gitu ya. Dan ini juga disertai dengan rasa ketidakpastian dan kecemasan mengenai tujuan, kemampuan dan hubungan dengan orang lain. Nah, biasanya kalau orang-orang yang insecure ini ketika berinteraksi dengan orang lain juga dia merasa tidak nyaman gitu ya, karena ada rasa cemas gitu, cemas tidak diterima ya dan sebagainya gitu ya. Next. Nah, rasa jenis-jenis insecure ini bisa kita bedakan menjadi 4 ya. Saya ambil yang kanan dulu ya biasanya, yang nampak ya. Rasa jenis insecure yang dikarenakan oleh sebab fisik ya. Jadi tidak nyaman ya, tidak merasa aman, tidak merasa insecure karena faktor fisik. Yaitu apa? Bentuk tubuh ya, warna kulit. Nah, ini paling enak nih ngomong kalau sama anak perempuan ya, sama remaja perempuan kan sering tuh ya. Kalau misalnya kita merasa gemuk gitu ya, yang gemuk sama yang langsing, nah biasanya gemuk itu insecure. Aduh, kayaknya aku nggak ini deh, nggak pede dengan bentuk tubuh aku gitu. Warna kulit juga biasanya yang warna kulitnya lebih gelap itu merasa insecure gitu ya. Karena kita sudah terlalu dijejali ya oleh media gitu ya, bahwa yang namanya cantik itu identik dengan tadi kan langsing, kulit putih bersih dan seterusnya. Padahal Allah sudah menciptakan manusia itu kan bermacam-macam gitu ya, beragam gitu ya. Dan orang-orang Indonesia itu memang dasarnya sawo matang gitu, dan orang-orang kita bilang sawo matang itu eksotis gitu ya, menarik. Nah, itu nanti bagaimana kita merubah mindset ya, perlu gitu. Tapi nggak apa-apa, ini sekarang kita penyebabnya dulu ya, karena fisik ya. Mungkin apa namanya, tadi ya bentuk tubuh, warna kulit, bisa juga urusan rambut juga ya, rambut yang keriting banget ya. Kalau laki-laki mungkin kribo gitu ya, mungkin merasa nggak insecure, merasa tidak cakep begitu kan. Nah, itu penyebabnya bisa karena fisik ya, jenis-jenisnya insecurity karena fisik. Lalu ada insecure karena emosional ya. Jadi perasaan rentan ya, cemas ya, ini ya, merasa cemas, merasa inferior. Inferior tahu ya, inferior itu merasa diri kita lebih rendah daripada orang lain ya, secara emosi ya. Jadi mungkin ada pengalaman-pengalaman ya dalam kehidupan kita menyebabkan kita seperti itu gitu. Misalnya karena keluarga nggak harmonis misalnya ya. Nah, itu kan jadi membuat kita merasa inferior. Oh, orang keluarganya lengkap gitu, aku enggak gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga apa namanya, nah ini insecure karena faktor sosial ya. Jadi penilaian sosial itu status sosial. Nah, status sosial jelas nih biasanya, maaf ya, miskin, kaya ya. Nah, itu yang aku di antaranya pakai motor tuh, temanku pakai mobil. Nah, itu status sosial ya. Dan ini bisa menyebabkan insecure. Nah, apalagi kalau misalnya kita sekolah di sekolah favorit ya, yang di situ misalnya banyak orang-orang yang orang kaya misalnya ya. Itu ada tuh sekolah yang anaknya itu setiap apa namanya, ada jenis handphone baru keluar langsung ganti gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan insecure ya secara sosial gitu. Waduh, orang pakai iPhone aku enggak gitu. Padahal kan siapa yang nyuruh harus pakai iPhone kan enggak. Tapi itu Ibu lihat secara realitas ya, ternyata banyak yang insecure hanya karena faktor gadget misalnya, karena itu sebagai simbol dari status sosial gitu ya. Kendaraan ya seperti itu ya. Jadi Bapak orang kaya dengan yang kurang kaya, nah itu bisa menimbulkan rasa insecure. Lalu juga insecure karena pencapaian ya, karena prestasi ya, baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik.
Ya. Nah, lalu di sini ada apa sih tanda-tanda gitu? Kita ingin tahu ya diri kita ini insecure apa enggak sih gitu ya. Nah, ini ada beberapa tanda-tandanya. Nah, yang pertama adalah kita tidak ingin keluar dari zona nyaman. Nah, dia apa yang dimaksud dengan zona nyaman? Ya pokoknya aku udah happy aja deh kayak gini gitu ya. Pokoknya aku nggak kelihatan. Nggak kelihatan tuh maksudnya kalau misalnya guru misalnya ngasih pertanyaan, ngumpet kita gitu ya. Nah, pokoknya udah nyaman aja di sini. Aku nggak mau. Soalnya nanti kalau aku berpendapat, nanti orang jadi tahu aku gitu ya. Seperti itu gitu ya. Jadi tidak ingin dari keluar zona nyaman itu ya diakibatkan oleh pengalaman masalah yang tidak mengenakan ya, bisa jadi tadi kecewa atau perasaan buruk lainnya ya. Nah, ini bisa ketakutan-ketakutan ini ya bisa menghambat kita untuk bisa berkembang lebih baik ya. Ini kalau saya rasa banyak nih mungkin adik-adik ya yang maaf next tadi yang tadi dulu yang zona nyaman dulu ya. Jadi memang misalnya nggak mau aktif di sekolah gitu ya di kelas karena tadi gitu ya. Nanti kalau misalnya aktif nanti orang jadi tahu aku gitu ya. Aku malu, aku kan bukan orang yang secara finansial mampu ya. Aku bukan orang kaya, aku bukan orang cantik dan sebagainya gitu. Jadi lebih bagus ya udah aku gini-gini aja deh gitu ya. Nah, kalau maunya gini-gini aja kan nggak mau mencoba hal yang baru gimana mau berprestasi nantinya gitu ya. Next yang kedua. Ya, suka membandingkan diri dengan orang lain ya. Jadi kita perlu diingat bahwa setiap orang memiliki waktunya masing-masing dalam hidup ini untuk sukses. Jadi Ibu kasih contoh ya. Kalau kita berbicaranya tentang apa ya yang lebih mendunia ya, kita bicara tentang Presiden Amerika misalnya ya. Tuh ada Barack Obama misalnya ya. Barack Obama tuh masih muda coba bayangin, sudah sukses gitu ya, dia sudah jadi presiden cobalah di umur yang baru 30 sekian ya gitu ya. 30 atau 40 sekian itu dia sudah menjadi presiden gitu ya. Tetapi sebaliknya gitu ya. Yang kemarin ya presiden Joe Biden dan kemudian siapa yang sebelumnya tuh Donald Trump. Itu umur 70 gitu ya. Baru jadi presiden gitu ya. Apakah lalu dia tidak sukses? Enggak, itu tadi ya orang sukses pada waktunya masing-masing gitu ya. Jadi kita nggak perlu jangan terlalu membandingkan betul ya, membandingkan dalam hal tertentu oke, tapi dalam hal yang lain itu justru membuat kita menjadi tidak percaya diri gitu. Wah dia kok bisa begini bisa begitu gitu ya. Masing-masing orang memiliki proses berkembang yang berbeda-beda ya. Ketika membandingkan diri kita dengan orang lain dan itu bisa menghambat kita berkembang, maka sebaiknya kita tidak tinggalkan. Tapi jika kemudian kita membandingkan diri kita lalu kita justru memotivasi, silahkan ya. Tetapi ketika membandingkan itu justru membuat kita menjadi tidak berkembang, ya jangan bandingin diri kita dengan orang lain gitu ya. Next. Lanjut ya. Memandang rendah diri sendiri ya. Jadi penyebab yang ketiga adalah kita memandang rendah diri kita sendiri. Jadi ini adalah hal wajar terjadi ya, sebab karena kita mempunyai pengalaman mungkin ya kita punya pengalaman masa lalu yang buruk gitu ya sehingga menjadikan diri kita menjadi orang yang tidak pede gitu ya. Misalnya kita dulu misalnya waktu SMP udah pernah mencoba sih belajar gitu ya, tapi ternyata nggak bisa juga berprestasi. Aduh temannya semuanya pintar-pintar, jadi udahlah aku jadi malas misalnya ya. Jadi kita memandang diri, biarpun aku udah belajar ternyata aku nggak bisa juga kok jadi juara 1 umpamanya ya. Nah itu jadi memandang diri rendah, aku nggak mampu, aku nggak capable gitu ya. Nah jika kamu berada di fase ini ya, cobalah untuk memahami diri kita sendiri ya, sehingga kita lebih menghargai diri kita. Mungkin di akademik oke, aku nggak jago banget gitu ya, tetapi di di aspeknya tapi aku pintar basket gitu ya. Jadi kita pasti bisa gitu loh. Ternyata jangan melihat pada satu sisi gitu ya. Tadi prestasi akademik pas dibandingkan sama orang lain, aduh ternyata sulit. Tapi ternyata aku di basket kita jadi most valuable player gitu ya, atau apa gitu. Nah, itu berarti kita nggak perlu memandang rendah diri kita. Next yang keempat, ya harus mendapat pujian dan pengakuan dari orang lain. Nah, salah satu ciri seorang merasa insecure adalah mereka akan cenderung menjadi minder terhadap dirinya sehingga perlu mendapatkan pujian serta pengakuan dari orang lain. Jadi kita tuh merasa merasa diri kita pintar itu
Kalau orang bilang, ih kamu hebat ya, kamu memang pintar ya, kamu bisa begini gitu. Padahal kita nggak perlu gitu. Orang kita udah masuk 3 besar kok gitu ya, atau masuk 10 besar tuh udah oke, berarti aku udah pintar. Aku nggak butuh gitu loh orang ngomong kayak gitu, udah tahu kok gitu ya. Atau misalnya kita melihat penampilan kita menarik gitu ya, baru merasa diri kita menarik. Kalau orang bilang gitu ya, ih kamu cantik ya gitu. Harus seseorang gitu yang ngomong kayak gitu ya. Padahal kita nggak harus seperti itu gitu ya. Kita ngaca aja diri kita, oh, aku menarik kok, udah selesai gitu loh. Ya, jadi kalau orangnya itu secure, dia nggak butuh pengakuan dari orang lain karena dia sudah tahu kapasitasnya. Ya, kapabilitasnya di mana, kapasitasnya di mana udah tahu. Tapi orang yang insecure, nah coba Adik introspeksi ya gitu ya. Jadi kita termasuk apa yang apakah kita harus orang tuh mengakui kita dulu, kita mendapat pujian dulu baru kita merasa diri kita capable, berarti kita insecure ya. Yang kelima, next. Ya, menghindari interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, salah satu ciri orang insecure itu juga ketika kita cenderung untuk menghindari berinteraksi dengan orang lain, ya. Jadi kita lebih suka udah menyendiri aja gitu ya. Soalnya tadi kalau ketemu sama teman, nanti ditanya gitu atau ketemu yang orang lebih pintar, lebih cantik gitu ya. Nah, jadi kita merasa tidak nyaman, itu berarti kita insecure ya. Apalagi kalau temannya itu begitu ngumpul nanti cerita tentang pencapaian, aku kemarin ikut olimpiade ini loh, aku ikut lomba menulis, aduh makin insecure aja deh, aduh temanku semuanya berprestasi gitu kan. Nah, setelah itu kita jadi down gitu ya. Ya nggak perlu tadi, makanya ingat kenali diri kita gitu ya. Nah, kita pasti juga punya satu kemampuan. Next. Lanjut. Nah, apa penyebabnya rasa insecure ya? Tadi 5 hal ya yang menjadi ciri-ciri insecure. Lalu yang berikutnya adalah apa yang menyebabkan perasaan kita insecure. Lanjut. Ya. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan perasaan insecure. Satu, ya membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Nah, sudah tahu kita ini nggak pede membandingkan diri kita pula dengan orang lain ya. Jangan ya. Jadi kita membandingkan sama orang yang lebih pintar, tentu kita merasa jadi bodoh. Membandingkan dengan orang yang lebih cantik, tentu kita merasa menjadi tidak cantik, tidak menarik gitu. Membandingkan dengan orang lebih gagah, tentu kita merasa diri kita menjadi tidak gagah gitu ya. Ya, itu penyebabnya ya. Lalu yang kedua, hanya fokus pada masa lalu bukan melihat ke masa depan ya. Jadi kan sebetulnya ya ada kalau Ibu lihat nih ya dari pengalaman Ibu ya, ada anak-anak ketika SD, SMP itu dia tidak berprestasi, dia biasa-biasa aja ya. Kemudian pas SMA kemudian bisa ternyata dia jadi pinter gitu ya. Karena apa? Mungkin baru sadar bahwa perlu belajar dan sebagainya gitu ya. Bisa seperti itu gitu. Ada dulu kawan Ibu ya ketika SMA juga seperti itu gitu ya. Jadi teman-teman SMP-nya bilang, "Ih kok si itu bisa jadi juara 1 ya?" katanya. Padahal dulu perasaan SMP biasa-biasa aja. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita hanya melihat ke masa lalu, kita merasa, oh diri kita dari dulu kan biasa-biasa aja gitu ya. Stop sampai di situ. Jadi kita sampai di titik ini, kita mau lebih maju ya. Jadi jangan hanya fokus ke masa lalu yang ketika kita tidak mencapai apa-apa ya. Lalu yang ketiga, terlalu banyak melihat sosmed, sosial media. Artinya apa? Kalau melihat sosial media itu kita jadi minder gitu loh, apalagi melihat selebgram gitu ya. Atau mungkin bisa jadi teman kita yang posting pencapaian-pencapaian dia gitu ya. Oh ini si ini bisa kayak gini ya, si ini bisa seperti ini ya, si ini prestasi, si ini udah jadi ini juara debat, si ini juara olimpiade ini gitu. Kita jadi begitu banyak prestasi-prestasi yang dicapai orang lain, atau misalnya, si ini pergi jalan-jalan ke sini, aku nggak bisa gitu ya. Ya, si ini apalagi misalnya ya tadi selain orang kan yang diposting kebanyakan kan yang senang-senang ya, yang baik-baik ya. Sebetulnya kan orang punya dua sisi gitu loh. Ya, yang sebagian orang lain sih dia sebetulnya susah juga, cuma dia nggak posting aja kesusahannya. Yang dia posting itu pas senangnya dia, pas lagi jalan-jalannya dia posting. Yang lagi prestasi dia posting. Yang lagi apa lagi gitu ya. Nah kita nggak tahu kan latar belakangnya, kita cuma lihat yang diposting semuanya yang bagus-bagus, kemudian diri kita lagi nggak baik nih. Nah akhirnya kita bisa merasa insecure ya. Yang berikutnya ada overthinking ya. Jadi berpikir yang berlebihan ya. Kok orang itu bisa seperti ini, aku nggak bisa, padahal aku kan sudah berusaha, aku kan gini-gini. Jangan-jangan malah kayak gini ya, jangan-jangan gurunya ini pilih kasih itu, jadi nilainya kayak gini, jadi aku nggak bisa. Wah ini overthinking ya. Jadi overthinking dan menyalahkan orang lain ya. Lalu apalagi ya, yang kelima ya, yang menyebabkan perasaan insecure itu adalah kata-kata negatif dari orang lain ya. Nah, jadi kadang ketika kita bersama dengan teman atau bahkan dari orang tua juga ada ya yang suka melabel
ya, melabel itu mencap kita gitu ya, melabel kita, misalnya mengatakan kamu itu apa ya, misalnya, ih kulit kamu ini kok gelap kali sih, nggak kayak kakak kamu gitu ya, atau apa sih, kamu ini memang nggak bisa sih apa ya, berprestasi misalnya ya, dan sebagainya gitu ya. Jadi kata-kata negatif dari orang lain terlalu kita dengarkan, lalu akan mempengaruhi konsep diri kita, dan kita akan memandang rendah juga diri kita sehingga kita merasa insecure, ya, merasa tidak aman. Ya. Lalu yang keenam adalah kegagalan yang dilalui oleh dan selalu membayang pemikiran dan tindakan kita. Jadi maksudnya kita pernah mengalami satu kegagalan, lalu kita nggak bisa move on, gitu ya. Misalnya waktu itu Ibu pernah apa namanya? Ada klien ya, jadi ikut lomba misalnya siswa berprestasi gitu ya. Nah ternyata dia nggak bisa jadi yang nomor 1 gitu, tapi dia udah jadi 5 besar sih itu udah bagus gitu ya, tapi dia ngerasa itu gagal gitu loh. Wah aku nggak bisa jadi yang nomor 1, aku nggak bisa membawa nama baik sekolah, dan terus membayang-bayangi kalau gitu untuk apa aku apa namanya ikut lomba itu dan seterusnya. Jadi akhirnya menjadikan insecure. Padahal kan ada kata mutiara ya, kegagalan itu adalah sukses yang tertunda gitu ya. Jadi jangan kita terfokus pada tadi kegagalan yang mungkin baru 1 kali ya. Kita tahu Thomas Alva Edison ya, itu katanya sampai lebih dari 100 kali ya dia mencoba ya. Kalau kita kan coba gagal, udah 3 kali gagal udah deh kita tinggalin gitu ya. Tapi Thomas Alva Edison itu sampai terus menerus gitu ya, sampai dia 100.000 kali percobaan gitu ya. Makanya dia banyak sekali ya penemuan-penemuan yang dia dapatkannya ya. Jadi kembali ya, jangan hanya terbayangi oleh kegagalan yang pernah terjadi pada diri kita. Yang berikutnya yang menyebabkan perasaan insecure adalah kurang percaya diri ya, karena status sosial menurut kita rendah ya. Tadi sudah saya sampaikan, ya bahwa khususnya kita ya yang remaja ini gitu ya, kan memang sangat melihat hal-hal yang fana ya, hal yang nampak mata, hal-hal yang fisik gitu ya. Jadi di sini juga kita bisa menjadi tidak pede ya, karena status sosial kita yang menurut kita rendah ya. Nah tadi misalnya apa namanya tadi ya masalah diantar ke sekolah saja misalnya ya, ada yang naik motor, ada yang naik mobil, nah itu membuat kita menjadi lemah ya. Kemudian aksesoris ya yang kita pakai ya, khususnya kalau yang perempuan ya, itu masalah urusan merek baju, merek tas, itu aja bisa menyebabkan insecure gitu. Ini tasnya mereknya ini, aku ini gitu ya. Sepatunya merek ini, aku pakai ini, ya itu menjadi kita merasa tidak pede ya, karena status sosial kita yang menurut kita rendah. Padahal orang kan dilihat bukan karena faktor itu ya. Lalu yang berikutnya, yang ke-3, 4, 6, ke-8 ya. Keinginan untuk tampil sempurna atau perfeksionis. Jadi orang ini sebetulnya sudah bagus ya, prestasinya sudah baik, penampilannya sudah menarik, tapi dia ingin sempurna gitu ya. Ada orang yang seperti ini, orang-orang perfeksionis ya. Jadi tuh semuanya harus rapi, harus rajin, harus precise gitu ya. Nah, akhirnya ketika itu tidak terjadi, menyebabkan dia menjadi insecure, dia menjadi cemas gitu ya. Wah, tidak on time, tidak kalau nyusun barang itu harus tepat, rapi. Nah, kalau nggak rapi itu dia merasa nggak nyaman dan seterusnya. Ini juga bisa menyebabkan perasaan insecure ketika dia tidak mencapai perfeksionis yang menjadi menjadi standar dia ya. Lanjut. Nah, lalu bagaimana mengelola perasaan insecure itu ya? Jadi kita merasa tidak nyaman, kita merasa tidak mampu, kita merasa tidak berdaya ya. Bagaimana kita mengelolanya ketika perasaan itu ada pada diri kita? Apa kita biarkan saja gitu ya, sehingga akhirnya kita tidak menjadi apa-apa gitu ya? Ataukah ya gimana ya caranya supaya saya bisa move on gitu kan? Oke. Ya. Nah, yang harus kita lakukan yang pertama adalah mengenali apa yang kita rasakan ya. Jadi tanyakan pada diri kita sendiri dulu ya. Apa sih perasaan aku itu sebetulnya apa sih gitu ya. Jadi kita makanya perlu menyendiri dulu sebentar gitu ya di kamar gitu ya. Nah, tapi bukan tidur gitu ya.
introspeksi lah ya. Terus kita merasakan gitu. Sebetulnya perasaanku tuh apa sih? Mengidentifikasi, mengenali gitu ya. Apakah aku merasa sedih gitu ya? Ya, apakah aku merasa cemburu ya kan? Ataukah aku merasa marah gitu ya? Kenali perasaan kita yang muncul itu seperti apa ya? Perasaannya apa? Kemudian mengapa perasaan itu muncul? Oh iya gitu ya. Misalnya ini ada siapa, Siti Unaisyah ya, gitu ya. Aku tuh perasaan aku tuh sedih gitu ketika ketemu Siti Unaisyah. Kenapa? Karena dia itu misalnya dia selalu juara 1, umpamanya ya, maaf nanti untuk contoh aja gitu ya. Sementara aku sudah belajar gitu, tapi ternyata aku nggak bisa. Oke, itu dikenali dulu gitu. Atau misalnya gitu ya, ini kalau aku rupanya perasaan aku ini cemburu gitu. Cemburu gimana gitu ya? Karena aku tuh sudah sudah ke salon, udah apa gitu ya. Tetapi setiap kali ini sampai ke sekolah gitu, ternyata ada orang lain yang lebih lebih cantik ya, lebih menarik dan sebagainya. Ini mungkin cemburu gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika kita bisa mengenali perasaan tersebut, maka ini akan membantu kita untuk menyadari perasaan insecure seperti apa yang kita rasakan dan keadaan seperti apa yang menyebabkan perasaan itu muncul. Ya, dikenali dulu ya atau identifikasi dulu perasaannya. Next. Nah, setelah itu yang kedua temukan kelebihan diri kita, gitu ya. Jadi Allah itu kan maha adil ya. Setiap orang itu diberikan kelebihan dan kekurangan ya. Jadi setiap orang tuh itulah Allah berikan satu paket tuh ya. Jadi kalau kita merasa kok kekuranganku banyak ya gitu, pasti insya Allah cari dulu. Pasti kita juga punya satu kelebihan ya. Kita mencoba untuk mencari kelebihan dan keunikan yang akan bermanfaat dibandingkan kita hanya fokus untuk melihat kekurangan kita, membandingkan lalu melihat kekurangan kita ya. Coba melihat kelebihan kita yang selama ini kita anggap biasa ya, karena setiap orang yang pandai dalam sesuatu, karena setiap orang tuh pasti akan pandai pada hal sesuatu ya. Misalnya Kak tadi ya, mungkin prestasi akademis kita mungkin kita tidak terlalu bagus ya, sedang-sedang sajalah misalnya ya. Tetapi ternyata misalnya yang laki-laki nih, ternyata dia jago main sepak bola gitu ya. Ya udah berarti di situ kelebihannya. Kelebihan aku adalah jago sepak bola. Coba tengok itu Lionel Messi gitu ya. Lionel Messi itu kayaknya bukan sarjana juga deh gitu ya. Tapi kan dia adalah pemain bola yang luar biasa gitu kan. Kelebihannya dia di situ. Mungkin kalau dia kuliah mungkin susah juga WIP-nya mungkin nggak bisa jadi 3 gitu ya. Tetapi pemain bola dia jago banget. Dan kelebihan itulah yang dia kelola gitu ya. Seperti itu. Lalu kemudian misalnya pernah siapa lagi ya, Lionel Messi itu misalnya di bola. Kemudian ada yang jago masak ya, Chef Juna misalnya gitu ya. Nah itu juga seperti itu kan. Ya ternyata mungkin di prestasi akademik nggak jago gitu. Oh tapi ternyata aku pintar masak loh. Nah siapa tahu gitu ya. Memang chef itulah akan jadi passion kita nantinya gitu ya. Jadi kita coba temukan kelebihan-kelebihan diri kita ya. Dan kelebihan itu dikelola gitu ya. Jadi kan tadi yang pandai masak, ya udah jangan pandai masak tapi malas masak nih, sayang dong gitu ya. Kalau udah pandai masak, coba cari menu-menu yang apa dan sebagainya. Lalu pikirkan nanti masa depannya gimana. Oke, kalau begitu nanti lulus SMA aku mau sekolah chef misalnya ya, seperti itu. Gitu. Lalu apalagi kelebihan kalian yang lain ya? Pokoknya dicari deh ya. Ibu yakin ya, masing Allah itu maha sempurna. Beliau kita menciptakan kita dengan kelebihan dan kekurangan kita dalam satu paket ya. Jadi jangan fokus pada kekurangan, tapi tadi coba cari kelebihan-kelebihan kita. Ada juga yang pintar menulis misalnya ya. Dulu di Alfitiah tuh ada tuh ya yang pintar menulis. Saya lupa siapa namanya. SMP ya, waktu SMP Alfitiah itu ada yang yang sampai bisa membuat buku ya. Makanya luar biasa. Nah ini mungkin sekolah bisa juga membantu ya Ustazah ya gitu artinya anak-anak yang punya kelebihan ya tadi di luar bidang akademik gitu ya nah itu mungkin bisa diasah gitu ya sehingga bisa menjadi prestasi. Atau misalnya kita nih yang aktif-aktif dalam organisasi ya itu biasanya kan pintar berorasi, kemampuan verbalnya bagus. Nah, itu juga merupakan satu kelebihan ya. Next, lanjut. Yang ketiga, ya.
mengapresiasi kesuksesan diri. Nah, ini ya. Ini sebetulnya sering dilakukan oleh orang barat, tapi jarang ya memang dilakukan oleh orang Indonesia. Kenapa? Karena itu kita tuh sudah sudah diberikan dogma gitu ya oleh orang-orang tua kita, kalau kita bagus kan memang seharusnya kayak gitu. Jadi nggak ada apresiasi ya, nggak ada apresiasi. So, ibu pernah nih diprotes nih sama anak ibu ya, Mi, aku kan juara 1 gitu ya, aku udah sering juara 1, tapi aku jarang udah dikasih hadiah katanya. Oh iya ya, karena kita mikir kalau udah juara ya kan memang kamu pintar ya, wajar kamu juara 1, lucu aja kalau kamu keluar dari 10 besar, nah kan. Tapi kalau misalnya nggak masuk misalnya 3 besar atau 10 besar, kok tumbennya kamu nggak masuk 3 besar gitu ya. Padahal pas masuk 3 besar, kita kurang apresiasi. Nah ini kita nggak perlu menunggu orang lain mengapresiasi. Ya, mengapresiasi, menghargai ya prestasi kita. Kita boleh kok mengapresiasi diri kita sendiri. Ya, misalnya nih, adik-adik ini punya target umpamanya, misalnya sekarang semester berapa sih? 6 ya? Ya, kelas 12 kan ya? Berarti kan semester 6 ya. Misalnya di semester 5 kemarin umpamanya. Semester 5 kemarin, oke, aku untuk semester 5 kemarin target aku misalnya ya nilai matematika aku tadinya misalnya 8,2 gitu. Target aku nanti nilai matematika aku menjadi 8,7. Ternyata kemudian tercapai. Ya, kalau udah tercapai alhamdulillah, lalu boleh kita ngasih hadiah buat diri kita sendiri. Ya, ngasih hadiah buat diri kita sendiri nggak apa-apa gitu. Oke, ini adalah karena aku sudah mencapai ini kan, aku sudah bekerja keras untuk itu, maka aku menghargai prestasiku gitu ya. Lalu kita kasih hadiah sendiri untuk diri kita, boleh ya seperti itu. Nah, ini untuk lalu kita mencatat apa yang kita capai ini. Jadi nanti kita melihat list kita, oh ternyata banyak sekali ya kesuksesan yang sudah kita lakukan ya. Atau hal sekecil apapun ya, kita apa yang bisa kita ingin tulis ya, yang ingin kita capai. Kemarin kan misalnya biasanya ya orang di tahun baru kan dia membuat resolusi gitu kan. Ini mungkin kita punya resolusi yang sudah kita capai. Oh, aku mau jadi lebih soleh umpamanya ya. Kalau sebelumnya misalnya aku baca tilawahnya setengah juz gitu. Kemudian resolusi kemarin misalnya ya pas begitu nanti tahun baru, resolusi aku salah satunya adalah aku bisa setiap hari baca Quran 1 juz. Tercapai ya. Itu kasih apresiasi, alhamdulillah gitu, kasih bintang kayak buat diri sendiri ya, kasih hadiah itu enggak masalah gitu. Jadi kita menghargai kerja keras kita ya. Jadi hal ini bisa ketika berfokus pada penghargaan ya, ini akan mengalihkan fokus kita dari masalah ya. Jadi kita fokus kepada keberhasilan kita capai, akhirnya kita merasa kita kompeten. Oh iya, ternyata aku bisa gitu kan. Bisa tadi ya, bisa menaikkan nilai matematika, bisa menaikkan apa tadi misalnya tilawah gitu ya, apapun ya. Jadi bukan hanya di konteks akademik ya, di akademik juga boleh gitu ya. Aku dulu ibu waktu SD itu pernah seperti itu gitu ya. Jadi kemudian pindah sekolah, wah anaknya tuh ternyata pintar-pintar. Kita dari sekolah pinggiran ke sekolah kota kan minder tuh. Aduh ternyata ini, tapi ternyata nilai kita pas pertama datang aja udah lumayan, ternyata kita masuk di pertengahan gitu ya, padahal itu sekolah favorit gitu ya. Lalu kemudian bikin tuh dalam hati itu, oh nanti next berikutnya aku harus masuk 5 besar, ternyata masuk 5 besar gitu ya. Lalu semester berikutnya, oh 5 besar ternyata bisa, berarti aku mampu gitu ya. Targetkan lagi, aku mau masuk 3 besar, nah seperti itu ya. Jadi silakan ya, tidak hanya di akademik, bisa di hal-hal yang lain ya, kita mengapresiasi keberhasilan yang sudah kita capai. Lanjut. Nah, lalu kemudian yang keempat, kelilingi dirimu dengan orang yang suportif ya. Jadi kita pilih teman, pilih sahabat yang bisa apa? Mensupport diri kita. Jangan orang-orang menjatuhkan, lo apa, lo nggak bisa gitu, kamu tuh nggak bisa, antum tuh apa, bisa kayak gitu ya. Oh kalau merendahkan kita udahlah, nggak usah jadikan sahabat itu, gitu ya. Kita butuh sahabat yang bisa mendukung kita untuk lebih percaya diri ya. Ketika kita berasa di bawah, dia mensupport kita gitu loh ya. Ketika kita merasa insecure gitu ya, lalu kita berbagi dengan mereka, kita curhat sama mereka bisa mengingatkan kita pada hal positif yang sudah kita miliki ya. Jadi saya ibu punya anak gitu ya. Tapi ini sih, tapi nanti kaitannya ke ini sih, membuat konsep ya, mengubah konsep diri sih ya. Jadi kan kalau kata orang, maaf ya tadi ya, terkait dengan insekuritas karena fisik misalnya ya, dia tubuhnya kecil gitu, pendek kata orang ya. Tapi kalau kita pakai kata pendek gitu ya, nanti kan orang-orang kan bilang,
konotasinya apa? Negatif kan gitu. Ih, aku pendek, dia sedih jadi insecure gitu ya. Kebetulan dia punya teman-teman yang suportif, mereka tuh kecil-kecil semua gitu. Lalu mereka bilang, kami geng mungil, menggemaskan gitu ya. Jadi akhirnya malah bukannya nggak pede, mereka pede dengan kemungilan mereka gitu. Cute katanya ya. Kalau cute kan konotasinya positif gitu kan. Nah, seperti itu ya. Jadi kelilingi diri kita dengan orang-orang yang bisa mensupport ya. Orang tua oke. Cari teman-teman yang tadi ya, ketika kita curhat dia bisa membangkitkan semangat kita ya. Lanjut. Yang kelima ya. Nah, kurangi penggunaan sosial media. Ini termasuk susah nih pasti ya. Karena kalau remaja ini kayaknya nggak bisa lepas dari gadget gitu ya. Apalagi kalau kuota habis, aduh rasanya udah kiamat ya gitu ya. Nggak bisa buka internet ya. Dan padahal sosial media ini adalah salah satu penyebab insecurity ya. Tadi ya, karena kita cenderung akan membanding-bandingkan orang yang posting itu ketika bahagia, ketika berprestasi gitu ya. Ketika dia misalnya dia ranking 40, mana ada orang memposting, oh semester ini aku terima rapor, aku ranking 35, ranking 40, enggak ada gitu kan. Yang ada pasti kan, oh alhamdulillah gitu, aku bisa satu lagi misalnya ya. Ya kita yang di ranking 20 kan baca itu jadi insecure gitu kan. Atau tadi yang seperti dicontohkan, ini lagi liburan, teman-teman jalan-jalan ke Jepang, boro-boro ke Jepang, ke Sumbar aja aku susah gitu kan, misalnya gitu ya. Jadi membuat kita insecure. Nah, untuk itu makanya sebaiknya kurangi ya menggunakan sosial media ya, supaya kita tidak fokus ya pada kehidupan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Lanjut. Oke, nah ini berpikir positif ya. Jadi coba jawab pertanyaan berikut. Nih, ada yang mau jadi sukarelawan? Ayo, siapa? Siapa yang mau? Ayo moderator aja ya. Anas, Ya, moderator siapa namanya nih? Humaira. Humairo ya. Humairo, menurut Humairo adalah orang yang seperti apa? Harus berpikir positif deh. Oh, enggak. Sekarang apa adanya dulu. Oh, ceroboh. Ceroboh. Oke. Saya adalah orang yang ceroboh, kata Humairo. Lalu apa yang orang lain pikirkan tentang Humairo? Dewasa. Nah, Humairo orang dewasa. Kata siapa? Kayaknya. Kan dipikirkan. Enggak, ya, oke, enggak maksudnya mungkin pernah dengar gitu orang ngomong kayak gitu. Dewasa. Oke, ya. Oke, ini dulu ya contoh yang dua ini aja ya. Coba. Bu. Kenapa? Gimana? Orator. Nah, ya kan? Nah, ini ya, tadi yang keenam ada, ini kita ambil dua saja ya contohnya ya. Berpikir positif. Nah, ternyata Humaira memikirkan dirinya sendiri adalah negatif atau positif tadi ceroboh itu? Negatif kan? Saya berpikir saya adalah orang ceroboh. Nah, itu berarti kamu gimana ceroboh? Orang Indonesia itu ketika otomatis berpikir tadi ya, otomatic thought ya, pikiran otomatis itu sering negatif gitu. Kata di Humaira, merasa dirinya adalah ceroboh. Padahal tadi menurut Humaira sendiri gitu ya, dia itu dewasa. Yang lain malah mengatakan, oh dia tuh orator gitu. Berarti positif dong orator, ya enggak? Nah, ya. Jadi makanya kita perlu merubah mindset kita, mencoba berpikir positif gitu ya. Oke, kita mungkin ada kecerobohan, tapi kita punya kelebihan yang apa ya kira-kira kelebihanku? Gitu ya. Nanti ada ya di yang berikutnya lagi ya. Nah, itu ya. Tapi tadi ini baru contoh nyata nih. Ternyata memang ketika kita suruh berpikir saya adalah orang seperti apa, mungkin kebanyakan adik-adik di sini berpikirnya negatif seperti kemarin tadi, aku orang yang ceroboh, aku orang yang seterusnya dan seterusnya, ya. Diganti ya tadi pemikirannya ya. Nah, ini positive belief ya. Apa? Harus membangun kepercayaan yang positif. Nah, ini kan apa tuh? Saya adalah pemenang. Nah, itu kan positif tuh. Artinya apa? Berarti saya akan terus mencoba gitu ya. Jadi kalau baru mencoba sekali lalu gagal, itu bukan pecundang gitu ya. Kan gagal, lu memang loser gitu ya bahasa Inggrisnya. Kamu pecundang. Enggak, baru sekali nyoba kok. Nah, aku adalah pemenang. Kalau pemenang pantang menyerah. Apa? Aku harus terus mencoba ya. Di antara sekian cobaan tentu di antara sekian uji yang kita lakukan, tidak mungkin nggak ada yang tembus sekalipun, gitu loh ya.
Yang berikutnya orang lain menghargai saya, ya. Jadi saya tampil percaya diri, gitu ya. Jadi ini keyakinan yang positif tadi, ya, kepercayaan positif, gitu ya. Bahwa orang akan menghargai kita, ya. Maka saya tampil percaya diri, ya. Jadi kalau pengen pede, kita dalam kepercayaan kita bahwa orang tuh menghargai kita loh, kita sudah dikasih kesempatan untuk maju, berarti orang percaya sama kita. Oke, berarti saya harus pede ketika tampil. Nah, gitu ya. Lalu positif belief yang lain misalnya, masa lalu saya membantu saya untuk tumbuh. Jadi gini, dimanapun posisi kita saat ini ya, kita itu bisa sukses ya, tapi kita tidak terlepas dari mungkin dalam perjalanan masa lalu kita itu tidak selalu berhasil gitu. Justru kita bisa sukses sekarang karena kita sudah jatuh bangun ya di masa lalu gitu ya. Karena kita sudah jatuh bangun di masa lalu, makanya kita bisa sukses saat ini gitu ya. Masa lalu membuat saya tumbuh. Jadi kita nggak kecewa sama Mas. Dulu kenapa sih ibu saya melakukan saya seperti ini? Kenapa ayah saya memperlakukan saya seperti ini? Nggak usah gitu ya. Kita bangga. Karena apa? Justru dengan tempaan itulah maka saya akan menjadi diri saya yang sekarang gitu ya. Lalu yang berikutnya ada positif belief, ada masa depan adalah hal yang cerah. Nih adik-adik nih kan, semuanya kan sedang ini kalau grafiknya tuh lagi mendaki semua nih ya, lagi mendaki semua ya. Jadi lagi menantang masa depan ya. Jadi harus semangat gitu ya. Semangat ya. Kalau kita tidak bisa berlari, maka berjalanlah ya. Kalau berjalan pun tak sanggup, merangkaklah gitu. Tetapi jangan sampai berhenti. Ya, jadi terus berusaha artinya gitu loh. Sebisa mungkin gitu ya, seoptimal, bukan semaksimal, seoptimal mungkin yang bisa kita lakukan ya. Kalau terlalu dimaksimalkan mungkin kita bisa kelelahan. Karena masa depan kalian itu kan orang seperti orang lari maraton ya. Jadi bukan sprint, bukan sebentar sampai, tapi perjalanan kalian masih panjang ya. Jadi kalian harus punya panjang nafas ya. Jadi harus tadi terus berjalan gitu ya. Jangan berhenti ya. Lalu kemudian, nah positif belief yang lain, dunia adalah tempat yang aman gitu ya. Jadi jangan menganggap dunia tuh begini begitu, enggak. Kalau kayak gitu nanti kita insecure ya. Kita yakin ya, kita bersama dengan orang-orang yang aman, maka kita akan mampu bersikap terbuka. Next, lanjut. Nah, negatif belief. Nah, tadi ya. Nah, pada diri kita ya, tadi kan di waktu di konsep diri tadi ya ditanyakan ya. Selain ada positif belief, ada juga negatif belief ya. Ada keyakinan kita yang negatif yang membuat kita menjadi tidak bisa memberdayakan diri kita sendiri. Contohnya ya, negatif beliefnya adalah saya adalah pecundang tadi saya bilang ya loser. Aduh, saya itu nggak bisa apa-apa gitu ya. Kalau kita merasa diri kita tuh nggak mampu, nggak bisa apa-apa, akhirnya apa? Kita akan takut untuk mencoba. Nanti, coba kamu lakukan ini. Enggak, aku kayaknya nggak bisa. Coba ini, nggak bisa. Nanti aku nggak bisa. Akhirnya nggak akan berani mencoba. Padahal mungkin di antara sekian aktivitas itu, ada yang cocok sama kita dan kita bisa sukses di aktivitas tersebut. Ya. Kalau nggak pernah mencoba, ya pasti nggak akan berhasil. Nggak akan pernah berhasil karena nggak pernah coba. Ya. Tapi kalau kita pernah mencoba, mungkin di antara sekian kegagalan ada juga sekian keberhasilan. Gitu ya. Lalu negatif belief yang lain misalnya orang lain membenci saya. Ya, jadi kalau kita udah punya belief, punya keyakinan bahwa aduh kayaknya teman-teman saya membenci saya. Akhirnya apa? Kita menjadi pemalu, kita menjadi pendiam, ya, seperti itu. Lalu dan seterusnya ya, mungkin kita tidak bahas satu-satu ya. Next, nanti silakan dibaca sendiri. Ya, jadi dalam diri kita ada positive belief, ada juga negative belief ya. Nah, ini apa namanya? Kita sebutnya lingkaran setan ya, lingkaran setan. Karena ketika memutus ya pemikiran negatif itu tidak mudah ya, karena ini ada lingkaran yang terus-menerus ya berputar dalam diri kita ya, berpikir secara negatif, thinking negatively ya, berpikir secara negatif. Apa itu? You feel helpless ya. Kita merasa diri kita tidak berdaya. Ya, ketika kita merasa diri kita tidak berdaya, lalu kita melihat diri kita adalah orang yang tidak dicintai oleh orang lain. Ya, karena kita nggak mampu, terus orang nggak ada yang sayang sama aku. Ya, habis itu ketika kita merasa diri kita tidak dicintai, lalu kita juga akan berpikir, bahwa kita akan selalu gagal. Tuh kan nyatanya aku nggak dicintai, aku adalah orang yang gagal. Nah, ketika merasa diri kita gagal, lalu pasti kita akan merasa helpless gitu ya. Ya, nggak bisa apa-apa gitu. Makanya ini pemikiran negatif ini harus di-cut ya.
Ya, kita harus melihat diri kita adalah orang yang dicintai. Sehingga kita bisa, oke, harus kita rubah nih. Nah, kayak gitu. Lanjut. Nah, ini ketika orang yang berpikir positif, ya berbeda ya, orang yang berpikir positif, you see that people value you, ya. Jadi kita melihat ternyata orang-orang itu menghargai kita. Ya, kalau kita melihat orang-orang menghargai kita, maka kita akan berasa you do the best you can. Ya, jadi kita berusaha untuk yang terbaik yang bisa kita. Jadi nggak asal-asalan kerja kita tuh, karena kita melihat orang menghargai kita, tentu kita akan berusaha yang terbaik supaya dihargai. Nah, ketika kita sudah melakukan yang terbaik yang kita lakukan, kita tahu kita dapat mengambil kontrol. Ya, kalau yang terbaik itu kan biasanya kalau terbaik deh kamu jadi ketua OSIS, kamu jadi ketua kelas, kan kayak gitu ya. Ketika orang melihat kita capable gitu kan. Ada apa? Kita bisa take control, mengambil kontrol ya, seperti itu. Ketika kita bisa mengambil kontrol, orang kembali ya, you see that people value you. Ternyata orang menghargai kita karena kita pegang kontrol. Lanjut. Ya. Lalu bagaimana mengoptimalkan diri kita untuk meraih impian? Adik-adik punya impian nggak? Punya mimpi nggak? Situ Naisha, punya mimpi nggak? Ini yang kelihatan aja nih 3. Apa mimpinya? Apa Situ Naisha? Jadi orang yang berguna bagi orang lain sama jadi dokter. Oh, sama jadi dokter ya. Mimpinya oke, ada yang abstrak tapi ada juga harus ada yang dikonkretkan ya. Dikonkretkan itu supaya apa? Supaya bisa diraih ya. Nah, ada definisi operasionalnya. Ada jadi dokter. Jadi dokter kan jalannya jelas ya. Seperti itu. Nah, ya, bagaimana mengoptimalkan diri kita untuk meraih masing-masing kita punya mimpi ya, apapun lah itu ya, mau jadi dokter, jadi orang berguna, jadi hafizah, jadi ada yang jadi istri yang baik, ya dan lain-lain lah ya. Nah, bagaimana nih caranya supaya kita bisa optimal untuk meraih mimpi kita ya. Next. Lanjut. Ya. Pertama, ya kita harus bisa memanage waktu. Orang yang sukses itu adalah orang yang bisa memanage waktunya. Ya, kita harus bisa membedakan mana yang penting dan yang mendesak. Ya, jadi yang kita lakukan duluan yang mana? Ini, ya, yang penting dan yang mendesak dulu. Ya, do them now. Ya, apa misalnya nonton drakor? Gini, besok mau ulangan harian. Malam ini ternyata ada drakor favorit kita datang nih, malam ini nih tayang. Tapi besok ujian. Nah, mana yang penting? Drakor atau belajar? Belajar kan? Belajar. Nah, mendesak enggak? Mendesak kan ulangannya besok gitu ya. Maka do them now. Makanya belajar harus dilakukan sekarang, harus segera dilakukan gitu loh. Ya. Ini yang pertama ya. Jadi kalian harus bisa membedakan apa yang terjadi, mana yang penting dan mana yang mendesak. Yang penting dan mendesak itu harus dilakukan segera. Ada yang penting dan tidak mendesak. Ya. Itu apa? Next fokus. Jadi berikutnya setelah yang penting dan mendesak ini baru ini penting tapi tidak mendesak. Apa ya contohnya ya? Ya, kalian carilah ya nanti ya. Apa ya? Penting tidak mendesak. Belajar untuk SBM, ya penting nggak? Penting. Tapi tidak mendesak karena SBM-nya masih bulan apa ya? Maret, April, nah gitu ya. Kalau nggak Maret, April lah ya kira-kira ya. Berarti dia penting tapi tidak mendesak. Jadi itu nanti ya. Sekarang belajar untuk ulangan harian dulu, gitu ya. Belajar untuk SBM-nya nanti ya. Next fokus ya. Tidak penting tapi mendesak. Apa nih? Tidak terlalu penting tapi mendesak. Apa? Ayo contohnya. Ya, complete them as efficient as you can. Jadi tidak penting tapi mendesak ya dilakukan seefisien mungkin. Ya. Nah, ini nggak penting sih tapi tetap harus saya lakukan gitu ya. Nah, apa ya contohnya ya? Nggak tahu deh, nanti cari sendiri ya. Ya, ini nggak terlalu penting sih tapi tetap harus kita kerjakan. Apa ya kira-kira? Nggak penting tapi harus kita kerjakan. Membantu orang tua misalnya ya.
Nah, malam nih ya, nah, itu saya nggak penting sih cuci piring itu kan nggak penting banget saya harus mencuci piring gitu ya. Tapi mendesak, soalnya kalau nggak kita lakukan gitu ya, besok pasti akan apa sih? Mungkin dimakan semut, ada kecoa, lagi misalnya ya gitu. Jadi dia tidak penting tapi mendesak ya, complete them as efficient ya. Sudah kerjakan aja secepatnya. Nah, gitulah ya seperlunya ya. Nah, tidak penting dan tidak mendesak, apa contohnya? Tadi download drakor gitu ya, itu nggak penting, nggak mendesak gitu ya. Sebetulnya apa tuh? Itu sebetulnya membuang-buang waktu aja. Tapi gimana Bu? Tapi senang gitu ya. Tapi suka Bu, favorit Bu gitu ya. Tapi saya suka lihat Stray Kids Bu gitu ya. Ya, tapi ini nggak penting, nggak mendesak loh. Jadi tetap prioritaskan ini dulu nih. 1, 2, 3, baru ini 4 ya. Itu kalau kita mau sukses, jadi harus bisa manage waktu ya, harus bisa melakukan mana yang penting dan yang tidak penting. Jangan sampai yang penting dan mendesak malah tidak kita kerjakan ya. Itu nanti akan jadi bermasalah. Lanjut. Oke. Nah, ini mengetahui mana yang menjadi prioritas dan mana yang menjadi bukan prioritas, sama ya. Nih misalnya ya, kalau untuk yang sudah kelas 12 itu apa yang menjadi prioritas nih? Pasti kita akan dihadapkan pada ini dan kadang bisa menimbulkan konflik ya. Mengerjakan tugas sekolah ya. Sekarang ini kan banyak Zoom meeting ya. Belajar sekolahnya online kan. Nah, kalau online banyak tugas-tugas nih banyak nih. Banyak pasien-pasien ibu itu ya dibawa sama orang tuanya. Kenapa? Tugasnya numpuk Bu, ternyata dari kemarin nggak dikerjain, sekarang udah deadline, nah baru gitu ya kelabakan, akhirnya nggak selesai, kena marah sama guru, orang tua dipanggil. Nah, itu karena tadi tidak bisa menempatkan skala prioritas ya. Jadi ini tadi mengerjakan tugas sekolah itu termasuk prioritas, berarti termasuk yang mendesak tadi harus dikerjakan segera ya. Belajar untuk SBMPTN ya. Ini kalau yang sudah prestasi akademisnya bagus tapi masih deg-degan ya sampai tanggal 22 Maret ya. Siapa yang keterima kalau udah 22 Maret keterima, oh yes keterima SNMPTN, aman tuh nggak perlu belajar untuk SBM ya kan. Nah, tanggal 22 Maret kan betul kan? Nah, pengumuman SNM gitu ya. Nah, ya, tapi kalau ternyata pas sudah 22 Maret, wah nggak keterima SNMPTN, oh udah harus dikejarkan ya belajar untuk SBM-nya. Ya. Kemudian les ya, les pelajaran atau bimbel karena tadi dengan pertemuan yang sangat terbatas ya, mungkin ada beberapa kali tatap muka. Nah, itu mungkin kalau pelajaran seperti fisika, matematika online gitu kan kayaknya aduh nggak mantep gitu ya. Nah, mungkin kita butuh les atau bimbel, silahkan ya. Lalu konsultasi terkait perguruan tinggi boleh. Aduh, ini bukan ada Bu Aida, mau ketemu deh gitu. Saya mau ambil jurusan apa nih kedokteran gitu, tapi ragu Bu gitu ya. Silahkan ya konsultasi terkait perguruan tinggi. Nah, ini yang prioritas ya. Yang bukan prioritas ya apa? Tadi menonton serial drama gitu ya. Nongkrong sama teman. Ini nonton serial drama biasanya anak perempuan kan. Nah, ya yang remaja-remaja perempuan. Nah, nongkrong sama teman biasanya anak laki-laki ya. Anak sekarang sukanya nongkrong-nongkrong tuh ya di simpang tuh, di persimpangan jalan depan apa sambil naik di motornya, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol misalnya atau nongkrong di kedai kopi ya. Nah, seperti itu gitu ya. Atau tadi di pinggir jalan. Ya, main game hingga larut malam ini bukan prioritas. Jadi jangan dikerjakan ya, yang dikerjakan ini dulu ya. Harus tahu ya mana yang jadi prioritas, mana yang jadi tidak prioritas. Ya kalau yang enggak prioritas dikerjakan, yang prioritas enggak ya kalian bakal keteteran gitu ya. Nah, nanti mau meraih mimpinya gimana gitu ya kalau manajemen waktu dan menetapkan prioritas saja kita tidak bisa. Lanjut. Nah, lalu menyusun strategi dengan membuat sasaran ya. Jadi kita bikin tujuan kita dulu ya, menetapkan tujuan kita apa ya. Biasanya kita menyebutnya dengan SMART ya. Nah, kita istilahnya SMART. Apa itu? Spesifik ya. Menetapkan sasaran yang jelas dan spesifik. Tadi misalnya tadi siapa ya? Yang mau kedokteran tadi siapa? Siti Naisha ya. Nah, sasaran spesifik. Saya makin masuk perguruan tinggi kan udah kelas 12 nih. Saya mau masuk Fakultas Kedokteran UNRI umpamanya gitu ya. Ini sasarannya gitu ya. Jelas kan spesifik. Measurable, menentukan kriteria spesifik dari sasaran yang terukur gitu ya. Jadi lalu kita ukur kriterianya apa ya? Kriterianya pasti misalnya saya bisa lewat 2 jalur kan, SNMPTN, SBM atau misalnya bisa satu lagi PBUD ya.
Nah, PPUD mungkin enggak gitu ya. Bahwa saya bisa diterima melalui 3 tempat tadi misalnya. Ya. Lalu attainable ya. Memastikan sasaran bersifat realistis sesuai dengan kemampuan diri. Nah, sekarang kita cek dulu nih gitu ya. Mohon maaf ya misalnya tahu kan kalau yang namanya kedokteran itu adalah jurusan yang favorit, ya kan? Nah, kalau jurusan favorit pasti yang suka banyak, ya. Pasti persaingannya ketat. Nah, kita mengukur diri kita dulu gitu ya. Ini kira-kira aku sanggup apa enggak? Bukan negative thinking nih, tapi kita realistis ya. Memastikan sasarannya realistis. Jadi kalau misalnya Anda gitu ya, ranking 30 di antara 30 orang, lalu masuk fakultas kedokteran, itu berat banget. Ibu tidak mengatakan impossible ya, bukan nggak mungkin gitu ya, tetapi berat. Ya. Kalau SNPTN, pasti nggak bisa gitu ya. Tapi SBM bisa jadi asal kamu mau belajar sangat keras. Kalau SNPTN jelas nggak bisa, orang-orang yang 40 mana bisa masuk SNPTN, 30 mana bisa SNPTN-nya nggak? Kalau masuk SNPTN itu 10 besar gitu kan. Misalnya seperti itu. Jadi realistis nggak nih kita? Gitu ya. Kemampuan kita gimana ya? Kalau oke, Bu, saya selalu ranking 1, insya Allah gitu ya. SNPTN ada kemungkinan, SBM ada kemungkinan ya kayak gitu. Relevan enggak ya? Menetapkan alasan yang kuat untuk sasaran. Kenapa saya masuk kedokteran? Karena saya suka menolong orang lain, saya suka mengobati orang lain. Itu relevan ya, boleh gitu ya. Makanya saya kenapa ingin masuk kedokteran. Tapi kalau alasannya enggak kuat, ya jangan ke sini gitu ya. Habis Bu, saya nggak ada pilihan lain sih sebenarnya gitu. Kayaknya karena keluarga saya banyak dokter, jadi udah deh saya kedokteran aja gitu. Itu sebetulnya nggak relevan ya. Kata orang ya. Time bound atau batasan waktu untuk mengontrol langkah dalam mencapai sasaran. Jadi kita harus batas ini, tugas ini selesai kapan gitu ya. Kayak tadi ya. Kalau misalnya kedokteran ya pasti pas SBM ya pengumumannya ya. Tapi kalau misalnya hal yang lain bisa, misalnya spesifiknya misalnya aku mau membersihkan kamar gitu kan. Nah, kan spesifik nih ya, membersihkan kamar. Apa kriteria membersihkan kamar itu? Membersihkan kamar kan beda nih. Mengganti spray gitu ya, menyapu lantai, mengepel lantai, itu kan ukurannya kan. Nah, realistis gak kemampuan? Mampu dong, attainable dong, mampu. Orang kamar-kamar sendiri paling 3x2 gitu ya. Kecuali kalau membersihkan aula sendirian ya itu enggak attainable. Tapi kalau membersihkan kamar sendiri itu attainable. Relevan nggak dengan alasannya? Iya dong, soalnya kalau nggak dibersihkan pasti akan berantakan. Time bound-nya, waktunya kapan? Ini kadang suka niat aja ya, aku mau bersihkan kamar, kapan? Kapan ya? Kapan sempet? Nah, kapan sempet nggak akan bisa ya. Time bound-nya harus jelas. Hari Minggu jam 9 misalnya. Itu. Jadi kita menetapkan waktunya, kapan itu akan dikerjakan. Ya. Lanjut. Ya. Selanjutnya melakukan monitoring ya, artinya menjaga agar tetap keep in track dan membuat perbaikan perencanaan jika diperlukan. Tadi rencana kamu tadi apa? Ya monitoring. Tadi kalau mau bersihkan kamar tadi misalnya hari Minggu, ini hari apa Jumat nih. Nanti ternyata pas hari Minggu jam 11, aku kan udah janji jam 9 nih mau bersih-bersihnya, ini udah jam 11. Oke, berarti sudah agak keluar dari jalur kan. Cepet-cepet ya beresin, jangan ngerjain yang lain dulu. Oke, aku udah janji mau beresin kamar ya. Kalau monitoringnya misalnya tadi mau masuk kedokteran umpamanya, masuk kedokteran ya berarti kamu harus belajarnya harus ini ya, sungguh-sungguh gitu ya, seperti tadi ya. Karena tadi ingat kedokteran favorit aku harus sungguh-sungguh belajar, saingannya banyak, nah kayak gitu ya. Lalu cek dulu tadi, oke tadi kan misalnya SNM tengok 22 Maret nanti alhamdulillah keterima, syukur berarti sudah selesai. Tapi kalau seandainya keep in track, tanggal 22 Maret ternyata nggak keterima SNM gitu ya, nggak apa-apa, dunia nggak runtuh kok, masih ada SBM. Artinya apa? Waduh berarti aku harus belajar lebih sungguh-sungguh lagi, lebih fokus untuk belajar SBM misalnya, ya. Itu perencanaan ya, perbaikan atau perencanaan ya, dievaluasi. Wah SNM nggak terima nih kedokteran, berarti apa? Kejar di SBM kan kayak gitu kan. Lanjut. Oke. Nah, ini ngerti bahasa Inggrisnya take charge of your life and deal with your insecurities ya. Jadi hidupmu adalah tanggung jawabmu.
Ya, jadi itu bukan hidup orang tuamu loh. Jadi kalau orang tuamu bilang kamu jurusan ini itu hanya sebagai pertimbangan. Yang ngejalanin siapa? Kalian. Ya, jadi kalian yang harus mengambil tanggung jawab, bukan orang tua. Orang tua tuh hanya mensupport aja. Ya, guru tuh hanya memfasilitasi aja. Yang ngejalanin kalian, hidup ada hidup kalian. Maka harus take charge, yang mengambil tanggung jawab adalah kalian. Jangan kemudian setelah terjadi, ya soalnya mama kayak gini, oh papa kayak gini. Nah, itu kita melempar tanggung jawab namanya. Nggak boleh ya. Ya. Kemudian deal with your insecurities ya. Jadi tadi perasaan insecure tadi apa? Hadapi gitu loh. Hadapi tadi kan udah dikasih tahu tuh cara-caranya menghadapinya gitu ya. Nah, udah tahu ilmunya. Lalu praktekkan ya. Happiness and confidence are not around the corner but right in front of you. Jadi kebahagiaan dan kepercayaan itu tidak berada di sudut-sudut ya, tapi ada di hadapan kita. Ya, pas tepat di depan kita. Ya, dan kita juga you already have everything you need. Kita punya bekal ya untuk menjadi kuat dan menjadi pede ya in a world full of insecurities. Jadi artinya kita sudah punya modal ya. Kebahagiaan itu ada di depan kita. Kita punya modal untuk mencapai itu. Maka lakukan, ambil tanggung jawab itu. Ya. Tentukan langkahnya. Next. Udah? Tadi ini yang tadi tuh. Habis ya? Masih ada. Oke, selesai. Thank you. Ya. Jadi endingnya adalah hidup ini adalah tanggung jawab kalian sendiri ya. Jadi kalian yang harus mengambil langkah-langkahnya, kalian bertanggung jawab atas langkah-langkahnya. Orang lain itu hanya sebagai pelengkap. Mereka akan mensupport kalian ya. Bukan mereka yang mengambil tanggung jawab. Jadi tidak boleh nanti setelah terjadi sesuatu lalu kita menyalahkan orang lain. Cukup ya? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Benar-benar nih materi yang disampaikan oleh Bu Aida Malika. Bahkan kalau Anfasa bukan hanya sekedar materi ya, tapi udah pada tingkat pencerahan. Kita udah dapat tentang apa itu insecurity, apa penyebab perasaan insecure, bagaimana mengelolanya, hingga bagaimana untuk mengoptimalkan diri untuk meraih impian kita. Tapi kalau ada yang masih belum terjawab nih pertanyaan-pertanyaannya, kita ada sesi tanya jawab yang lebih kurang langsung 20 menit. Jadi kalau ada yang ingin bertanya, boleh Anda silahkan. Oke, ini udah ada satu pertanyaan, Bu, dari Kak Istiazah Putri Asefi. Anda mau nanya, apa perbedaan berpikir positif dengan toxic positivity? Apa perbedaan berpikir positif dengan toxic positivity? Ibu malah baru dengar toxic positivity. Ya, baru dengar nih. Mungkin bisa dijelasin dulu ya, apa itu toxic positivity. Cuma setahu Ibu ya, kalau yang namanya berpikir positif ya tadi gitu ya, bahwa kita ya melihat hal-hal yang baik, yang positif ya tentang diri kita, tentang hal-hal di sekitar kita gitu ya. Tapi kalau namanya toxic ya, kan namanya toxic racun ya, gitu ya. Jadi ya negatif gitu. Jadi toxic relationship, toxic thinking, itu berpikir yang meracuni ya. Namanya meracuni berarti negatif gitu. Jadi kalau Ibu malah baru tahu tuh. Tadi apa namanya? Toxic positivity. Iya Bu. Nggak tahu ya, Ibu nggak tahu karena baru dengar. Yang Ibu tahu yang toxic ya negatif gitu ya. Jadi toxic relationship misalnya adalah hubungan yang meracuni ya. Jadi misalnya kita punya teman yang tidak mensupport, mengajak kita pada hal yang negatif ya, ngajak ngerokok, ngajak berhubungan bebas, itu toxic ya. Lalu kemudian menganiaya kita ya, baik secara verbal gitu ya,
membuli, menjelekkan, itu kan toxic relationship gitu ya. Toxic thinking ya, berpikir yang meracuni juga sama. Kita merasa oh orang tidak menghargai kita, kalau kita jalan orang ngomongin kita, orang berpikir negatif tentang kita, itu nggak bagus ya. Tadi sudah disampaikan kan bahwa kalau bisa kita punya positive belief ya, keyakinan positif terhadap apa yang di sekitar kita. Dan kita tuh harus yakin ya, akan kalau dalam Islam itu kan Allah tergantung persangkaan hambanya, ya nggak sih? Gitu ya. Jadi kalau kita berpikirnya negatif, ya makanya hal yang negatif yang datang ke kita. Kok hidupku kok susah, hidupku nggak menyenangkan. Kenapa? Karena kamu berpikirnya negatif, gitu ya. Coba kamu berpikir positif. Ketika kamu berpikir positif, maka hal-hal positif akan mendatangimu. Karena tadi Allah tergantung persangkaan hambanya. Ketika kita berpikir positif, maka Allah akan berikan hal-hal positif kepada kita. Ada juga orang yang mengatakan bahwa alam semesta ini berjalan, nah ini ilmuwan ya gitu ya, seperti garpu tala yang dihentakkan. Tahu garpu tala kan? Ya. Jadi garpu tala itu kalau dipukulkan lalu kan ada gelombangnya tuh, nying 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 gitu kan. Nah, gelombang itu ya, jadi tubuh kita tuh ada fibernya, ada gelombangnya. Ketika kita berpikir positif tuh, gelombangnya tuh sekeliling kita tuh positif, positif, positif. Nah, itu apa? Dia akan mengundang hal-hal yang positif untuk datang kepada kita. Ya, makanya kalau kita berpikir positif, insya Allah kita ketemu tuh orang-orang yang support, orang-orang juga berpikir positif ke kita, gitu loh. Kita pengen punya ide gini, oh iya aku juga kepengen kayak gitu loh, aku juga mau bikin, yuk kita bikin sama-sama yuk, gitu. Kenapa? Kita pikirannya positif. Tetapi kalau kita pikirannya negatif, ini gelombang tubuh kita, fiber tubuh kita itu kan negatif nih, vibrenya. Nah makanya hal yang negatif itu dia seolah mengundang yang negatif untuk datang kepada kita. Ya, jadi adik-adik kalau pengen yang hal-hal positif yang datang, paling gampang adalah udah rubah mindset. Ya, pikir yang positif dulu. Ya, hal yang sama ya, fakta itu kan sama A gitu ya. Tapi A ini dipikirkan oleh yang lain bisa berbeda. Ya. Kamu jalan nih, kamu diem, kamu jalan. Tek 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 gitu ya. Atau gini, maaf. Pernah nggak kita misalnya sama keluarga kita lagi naik mobil, tiba-tiba disalip sama orang ngebut gitu? Ada nggak? Ada. Biasanya komentar kita gimana? Wah nyebelin, udahlah ini dari belakang dari kiri lagi nyalipnya, nggak tahu diri ya, misalnya kayak gitu kan, negatif kan kita pikirkan. Coba kita rubah, oh mungkin istrinya mau melahirkan jadi dia nyalip kita. Mana bikin perasaan kita better, lebih baik? Yang mikir negatif atau pikir positif? Pikir positif ya. Kalau kita bilang, ini orang nggak punya manner gitu, ngebut dari nyalip, udahlah nyalip dari kiri lagi. Kan kita jadi gondok ya, gondok, kesel gitu ya, nyesek gitu ya, marah gitu kan. Tapi kalau kita berpikirnya positif nih, kok disalip sih dari kiri lagi gitu. Oh mungkin itu si bapak itu tuh istrinya mau melahirkan, cepet-cepet tuh dia ngebut gitu ya. Moga-moga aja deh semuanya selamat. Kan ya nggak nyesek perasaan kita, biasa aja gitu, nggak sedih, nggak kesel walaupun disalip. Ya, ini kekuatan berpikir positif gitu ya. Dalam hal-hal lain juga sama ya, dalam keseharian kalian gitu ya, ketika kalian berpikir positif tuh hidup tuh nikmat aja tuh gitu, enjoy aja gitu, nggak ada yang menyesahkan pikiran kita karena berpikir positif ya. Oke, lanjut silakan, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Mau nanya-nanya perguruan tinggi juga boleh ya, ibu kan psikolog nih, ibu suka ngetes tuh anak-anak yang mau masuk perguruan tinggi, pilihan jurusan silakan, kita boleh diskusi juga tentang itu ya, karena ini kan terkait dengan reach your dream ya, your dream apa, tapi kemarin sih subhanallah ya ibu dapat datanya tuh anak-anak Alfitiah luar biasa gitu ya, banyak yang keterima di perguruan tinggi ya, silakan. Kira-kira masih ada yang mau nanya? Ana izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Habis ini pertanyaannya ditutup ya, teman-teman, karena Zoom kita terbatas. Jadi kan pas tes perguruan tinggi itu ada yang namanya tes psikologi. Tes psikologi itu yang seperti apa, Bu? Tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Oke, sebentar. Baik, Bu.
Mohon maaf tadi tolong diulangi lagi pertanyaannya. Jadi gini Bu, kan pas tes perguruan tinggi itu ada yang namanya tes psikologi. Tes psikologi itu maksudnya gimana Bu? Oh ya, itu nanti kalian ada latihan-latihannya. Jadi kan ada 2 tuh tesnya. Sebenarnya tes apa ya? Yang satu kan tes akademis, yang satu tuh tes potensi akademis, tes apa ya namanya lupa. Tes potensi ya, tes potensi itu nanti bisa latihan sih gitu ya. Bisa cari bukunya Kak di toko-toko buku gitu ya. Silahkan dicari, itu nanti ada. Jadi itu potensi yang kita miliki gitu ya. Jadi kita nggak belajar pun sebetulnya kita sudah punya kemampuan itu gitu. Kayak psikotes lah gitu. Kayak kemampuan apa ya? Kemampuan abstraksi, kemampuan analisa. Nah, itu kan sudah sesuatu yang sudah kita miliki. Nah, itu tesnya itu ya. Nanti tapi kalau mau hasilnya bagus kan boleh silahkan latihan beli aja buku-bukunya ada tuh di Gramet gitu ya, cari aja atau coba cari online gitu ya. Ibu lupa namanya tesnya, tapi ada 2 memang. Yang satu lagi kan tes hasil belajar, ya kan? Kalau untuk apa namanya UTBK kan, untuk UTBK kan 2 jenis tuh tesnya. Seperti itu ya. Jadi itu boleh kalian carilah bukunya tuh di Gramet gitu ya. Seperti. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Udah habis ya waktunya? Ya sebenarnya cuma sampai apa sih 10-20. Cuman banyak pertanyaan yang masuk. Mana nggak ada nih chatnya? Langsung chat ke Ana. Oh, apa lagi? Coba silakan dibacakan. Nih. Bagaimana jika malah lingkungan sekitar kita, kayak keluarga kita, yang nggak mensupport kita. Jadi kita tuh ngerasa insecure gitu. Gimana? Ya, oke. Jadi kayaknya ada di PPT ya tadi ya. Ada nggak ya? Ya, jadi tadi kan bagaimana mengelola perasaan insecure tadi kan tadi mengenali apa yang dirasakan lalu temukan kelebihan diri. Jadi kalau misalnya yang keempat yang mengelilingi dirimu dengan orang-orang suportif. Nah, ternyata kok orang-orang di sekeliling kita tuh tidak suportif. Contohnya keluarga kita kan kita nggak bisa maksa Umi Abi support aku dong gitu ya. Tetapi kita bisa mencari teman-teman yang bisa mensupport kita gitu. Kembali diingat bahwa hidup kita ini adalah tanggung jawab kita gitu loh. Ya, bukan tanggung jawab orang lain. Jadi kita nanti, ya ini aku nggak bisa lolos SBM nih gara-gara ayah sama ibu nggak ngedukung. Bukan itu gitu loh. Ini hidup adalah hidupmu, hidup adalah pilihanmu gitu loh. Jadi kamu yang tentukan mau orang ngomong apa kek gitu. Tapi aku apa? Tetap harus berusaha gitu. Ya, jadi jangan kita tuh terlalu dipengaruhi oleh orang, tapi kita yang harus menentukan sikap kita gitu. Mau orang ngomong apa, bodoh amat gitu. Tapi kalau Bu, saya nggak bisa bodoh amat, saya tuh sangat dipengaruhi oleh lingkungan misalnya ya. Oke, cari support system. Kalau nggak bisa di keluarga, cari yang lain, cari sahabat yang bisa mendukung. Bu, saya tuh agak malas, cari orang yang rajin, serius. Ya, untuk apa? Untuk biar kita ke bawah rajin. Kan orang itu kan tergantung orang-orang sekelilingnya kan gitu. Kalau kita menyadari nih, Bu, saya tuh tahu sih bahwa saya tuh harus rajin belajar, tapi gimana ya? Tapi saya tuh malas banget. Nah, tempel aja kamu tuh, deketin orang yang rajin supaya kamu ketularan. Dia ambil buku kan, aduh nggak ngambil buku pasti nggak nyaman. Oke, aku mesti ambil buku juga nih karena aku mau rajin. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya ternyata lingkungan kita tidak mendukung, cari alternatif lingkungan yang lain atau buat lingkungan yang mendukung. Ya, cari teman-teman yang bisa men-support gitu. Ya. Oke, yang lain apa? Semoga menjawab ya teman-teman. Nah, kita langsung aja pemberian sertifikat dan plakat kepada Bu Aida Malika. Ya. Baik, terima kasih kepada Bu Aida. Mungkin kita plakatnya secara virtual dulu, Bu.
Ya, Nanti akan ada panitia yang akan mengantarkan plakatnya, Bu. oke baik. Nah, ini Bu, terima kasih Bu ya. Terima kasih. Dan untuk peserta nanti akan ada plakat ketika sertifikat ketika sudah mengisi Google Form. Mungkin itu kembali kepada Umairah. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Sudah dikasih tahu. Kita langsung aja pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Vicky. Kepada Vicky, Ana persilakan. Afwan, ada Vicky-nya. Nah, semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa kita amalkan dengan baik. Dan terima kasih sekali lagi kepada narasumber keren kita yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Akhirnya, Ana pamit undur diri mewakilkan seluruh teman-teman panitia. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau tingkah laku. Seluruh kelebihan datangnya dari Allah dan segala kekurangan datang dari Ana sendiri. Mari kita baca doa kafaratul majlis dulu. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Aida. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Humairah ya, teman-teman yang hadir sebagai moderator dan Lydia Faira sebagai ketua divisi Minba. Untuk Anda semua, link ini Ustaz kirim ke via form chat, bentar ya. Udah dicas nih. Oh ya, nanti secara manual aja ya. Kita kembali lagi aja nanti ke grup masing-masing, silakan isi dan akan dikirim sertifikatnya. Terima kasih kepada semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.